Biarlah Engkau menguatkan kami dengan kuasa sabda-Mu, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi ini, dan menjadikan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini sebagai terang bagi jalan kehidupan kami, untuk kami terus melangkah di hari, waktu, dan tiap kesempatan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu kemenangan akan menjadi milik kami. Kami tahu sukacita Tuhan akan menjadi milik dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjadi milik kami senantiasa. Sebab firman-Mu adalah jawaban dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar satu ayat dari kebenaran firman Tuhan. Ini masih ada hubungan dan berhubungan dengan apa yang menjadi pokok bahasan kita tadi malam di Bond Fellowship, yaitu tentang penguasaan diri tadi malam ya. Penguasaan diri. Tapi pagi ini saya berikan judul renungan kita dengan sebuah judul lepas kendali. Lepas kendali. Satu ayat kita akan baca dari Amsal pasal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengenal dan tahu ya, bukan mengenal, karena kalau mengenal pasti kita juga dekat, tapi paling tidak kita tahu seorang petinju kelas berat yang bernama Mike Tyson. Ya, Mike Tyson ini mempunyai reputasi sebagai seorang petinju yang sangat luar biasa pada zaman itu. Karena di usia 20 tahun, Mike Tyson berhasil meraih gelar di kelas berat petinju versi WBC. Dan prestasinya luar biasa. Dia mengumpulkan gelar yang sama seperti organisasi tinju yang lainnya. Bahkan ia memukul KO semua lawan-lawannya dalam hitungan menit. Dan popularitasnya sangat melejit, hartanya semakin meningkat. Itulah seorang petinju yang bernama Mike Tyson. Tapi sayang, walaupun ia cakap mengalahkan lawan-lawannya, tetapi Mike Tyson ini gagal mengendalikan dirinya. Ia mendapatkan hukuman 6 tahun dalam penjara karena kasus pemerkosaan. Dan mantan manajernya yang bernama Rory Holloway menyatakan bahwa kecanduan seks telah menyebabkan Mike Tyson tersungkur dari karirnya yang sangat gemilang. Bacaan kita pada pagi ini dalam kitab Amsal. Pada zaman penulisan Amsal ini, setiap kota itu mempunyai tembok yang kokoh yang dapat melindunginya. Tembok itu membatasi semua pergerakan musuh yang hendak menaklukkan kota itu. Tembok itu juga memudahkan para penjaga
untuk menghalau semua musuh yang datang. Tapi kota yang roboh temboknya sangat terbuka terhadap serangan pihak lain. Tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan di sana. Sama seperti halnya ketika tembok Yerusalem telah runtuh pada zaman Nehemia. Karena pada zaman Nehemia itu beberapa periode yang kedua, orang-orang Israel ini didisiplin oleh Allah karena kemarahan tegar tengkuknya, sehingga mereka dibawa dalam sebuah disiplin selama 70 tahun di Babel. Diangkut ke Babel menjadi budak, menjadi pekerja yang ada di sana. Dan ketika Nehemia mendengar tembok Yerusalem itu telah roboh, maka dia tergerak hatinya untuk membangun kembali. Maka dia minta izin kepada pemimpin, kepada raja yang menjadi atasannya pada waktu itu, dan diizinkan. Dan ketika dia sampai ke Yerusalem, dia memulai untuk membangun tembok itu. Pertanyaannya, mengapa tembok itu perlu dibangun? Ya, karena keamanan, kekuatan dari sebuah kota pada waktu itu tergantung pada tembok kota yang mengelilinginya. Makanya ketika Yosua itu mau menghancurkan Yeriko, tembok keamanan yang mengelilingi kota Yeriko itu sangat tebal, dan tebalnya itu 9 meter. Bisa digunakan untuk simpangan 2 kereta begitu. Sangat tebal. Mengapa demikian? Karena supaya aman dari serangan musuh. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik apa yang ditulis oleh Amsal ini, orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tapi kalau kita jadikan kalimat ini positif, orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang kokoh temboknya, bukan roboh temboknya, tapi kokoh temboknya. Pengendalian diri atau penguasaan diri itu seumpama tembok yang melindungi kota, melindungi sebuah kota, begitu kata Amsal. Karena tanpa pengendalian diri dalam kehidupan ini, seseorang itu akan mudah lepas kendali, ya, akan mudah lepas kendali, salah bertindak. Tanpa pengendalian diri, orang lain itu bisa mudah untuk menaklukkan dan mengambil keuntungan dari kita. Kalau kita mau menaklukkan kuda, mengendalikan kuda, maka kita perlu pasang tali itu tepat pada bagian wajah kepala kuda itu sehingga dapat dikendalikan dengan baik. Yang menjadi pokok perenungan kita adalah kalau hidup kita itu harus dikendalikan, maka apa sih yang sebetulnya kita perlu kendalikan sehingga kita nggak lepas kendali dalam kehidupan kita? Ya. Yang pertama yang perlu kita kendalikan, yang seringkali kita tidak sadar, yang seringkali kita tidak pahami dan kita salah di dalamnya, bahkan kalau boleh dibilang seperti sharing kita tadi malam tentang penguasaan diri, pengendalian diri, maka dalam hal berkata-kata kita perlu mengendalikan supaya kita nggak lepas kendali. Pepatah berkata, kata-kata kita adalah doa. Ya,
selaras dengan apa yang disampaikan firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata memang mudah sekali diucapkan, tetapi sekali terucap tidak pernah bisa ditarik kembali. Dan karena setiap kata-kata yang keluar itu ibarat sebuah doa yang terucap entah baik, entah buruk. Waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata itu menjadi sebuah kenyataan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, siapa menggemakan atau mengucapkan kata-kata itu akan memakan buah. Karena buah itu bicara tentang perkataan kita. Karena itu kita perlu menguasai diri dalam perkataan kita. Ya. Selain kata-kata yang perlu kita kendalikan yang berkaitan dengan itu, karena di zaman IT yang serba modern ini, kita tidak menggunakan kata-kata kita, tapi mungkin saja kita menggunakan jari jemari kita untuk kita ketik kata-kata, ketik-ketik kalimat gitu ya, untuk mengatakan sesuatu kepada seseorang lewat tulisan yang kita baca, lewat WA, lewat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya di jejaring sosial gitu. Itu juga sama, kita perlu belajar untuk mengendalikan. Ya, kita harus berpikir sebelum berkata-kata. Kita harus berpikir sebelum menulis sesuatu di status kita, di FB kita, dan semua. Karena kata-kata itu akan dapat membangun, memotivasi, meneguhkan, menguatkan, memberkati, sehingga orang yang mendengar, membacanya, kalau itu bicara tentang ketikan tulisan tangan kita, akan memperoleh berkat. Iya, karena itu kita perlu betul-betul mengendalikan perkataan kita. Kita mengendalikan jari-jari kita. Bahkan sebelum mengatakan, sebelum menulis, itu perlu berpikir baik-baik. Apakah kata-kata itu memberkati? Apakah kalimat itu memberikan motivasi, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati mereka? Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 menjelaskan kepada kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata tanpa kasih dan hambar, seperti masakan tanpa garam begitu, tidak enak untuk dikecap, tidak enak untuk dimakan. Kita nggak akan bisa dapat menjadi berkat, memotivasi, bahkan membangun, meneguhkan, menguatkan mereka yang ada dalam persoalan dan mereka mendengar kata-kata kita. Hal berikutnya selain kata-kata, yang perlu kita kendalikan, yang perlu kita kuasai adalah keinginan dan perbuatan. Ya, keinginan dan perbuatan itu memang satu paket. Karena kalau kita mengingini sesuatu, kita pasti melakukan dengan perbuatan. Tuhan kita itu menciptakan kita sebagai manusia dengan free will, kehendak bebas. Namun kita juga perlu ingat bahwa kita manusia itu sekalipun bebas memilih, diberikan kehendak bebas begitu, tapi tidak bebas dalam menerima konsekuensi dari keinginan kita. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Tuhan memang memberikan kehendak bebas kepada kita manusia. Ya. Tapi kita perlu ingat bahwa manusia yang bebas dalam keinginan apapun tidak bebas dalam menerima konsekuensi
keinginan yang kita miliki. Konsekuensi, ya. Karena itu kita harus menguasai diri kita dalam kehendak kita supaya apa yang kita inginkan itu adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan, menjadi berkat bagi hidup kita, bahkan bagi sesama kita. Keinginan yang seringkali muncul di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita dan kita melakukan perbuatan, ya, keinginan daging, ya, termasuk keinginan makan yang berlebihan, seringkali kita nggak waspadai. Seringkali kita mendapati dalam acara-acara pesta, ya, banyak makanan yang tersisa, ya, nggak dihabiskan. Sementara ada banyak orang mengantri. Keinginan untuk makan, banyak mencicipi makanan yang tersedia, membuat pengendalian diri kita hilang. Semua dimakan dan semuanya. Apalagi kalau kita kesehatan kita terganggu, kita ada pantangan-pantangannya dan sebagainya. Kalau kita nggak kendalikan diri kita, maka itu akan merugikan kita. Merugikan kita, ya. Kolesterol akan naik, darah tinggi, diabetes, dan sebagainya. Karena itu kita perlu kendalikan keinginan dan perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain keinginan yang bersifat jasmani, yaitu keinginan makan dan sebagainya, ya, seperti keangkuhan hidup itu sebetulnya adalah perbuatan yang memang kita perlu kendalikan. Merasa lebih hebat, merasa lebih mampu, minta dihormati. Ada banyak manusia zaman sekarang itu sepertinya butuh dan gila hormat, ya. Keangkuhan itu akan mendatangkan sebuah kalau boleh dibilang sebuah kecelakaan, sebuah celaka bagi kita, gitu. Karena memang Alkitab mengatakan bahwa kesombongan itu mendahului kehancuran. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga dan mengendalikan area itu dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Karena itu, sebagai umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memahami akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi apa yang Tuhan kehendaki, pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Terakhir, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Seorang hero, seorang yang pahlawan. Ketika apa? Kita dapat menguasai dan mengendalikan diri sehingga nggak lepas kendali dalam semua aspek kehidupan kita. Biar apa yang saya sampaikan pada pagi ini akan jadi berkat buat kita semua, membekali hidup kita, khususnya pada hari ini yang kita akan lalui, sedemikian sehingga kita menikmati akan campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu pagi ini yang kami dengar meneguhkan kami, Tuhan. Menguatkan kami, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan. Karena kami seringkali gagal untuk kami dapat mengendalikan diri kami. Seringkali kami gagal dan kami lepas kendali. Karena itu Tuhan menolong kami, Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan. Mari Tuhan Yesus dan mari Roh Kudus, biarlah yang akan menjadi kekang yang dapat mengendalikan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Dan kami boleh menikmati akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa,
Bila kasih setia Tuhan yang nyata itu menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya. Tanamkan firman-Mu di hidup, di hati kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan hati kami. Sehingga firman itu akan menjadi tumbuh subur, kuat. Dan waktunya tiba nanti, firman itu akan memberikan, mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi anak cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini, kami memperoleh keberhasilan dan kemenangan menjadi milik kami. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam hidupmu akan selalu diwarnai dengan keberhasilan dan kemenangan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan bukan kehidupan kita akan terus diwarnai dengan keberhasilan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.